ingat kematian. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini di Ali Imran 185. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Ankabut Allah juga mengatakan yang lebih pendek ya, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Kalau di sini dikatakan setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kalian akan dibalas pahalanya di hari kiamat. Siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan surga, maka dia telah sukses. Dan tidaklah ya kehidupan dunia ini kecuali hanya tipu daya saja. Ini diingatkan oleh Gusti Allah. Ya. Bahkan semua itu akan mati dan akan dibalas oleh Allah di hari kiamat. Siapa yang selamat dari neraka, berarti dia apa? Masuk. Siapa yang tidak masuk surga, ya terpaksa dia di neraka. Tidak ada opsi terakhir. Cangkruk di sirot tidak bisa. Ya. Kan biasanya orang itu kalau ditulis di jembatan-jembatan itu dilarang di jembatan itu tambah wak aja. Begitu Bu manten itu biasanya. Iya, Bu manten kan. Terus disentul itu begitu. Ditulis gunting nanti nang gini ngaji Yunus ini. Ditulis jangan parkir di atas jembatan, tambah cangkruk ikun, jokon ikun. Ya. Dan nanti tidak bisa itu di akhirat, di akhirat imma surga atau neraka, tidak ada pilihan lain. Faman zuhziha 'anil nar, ya, siapa dijauhkan, diselamatkan dari neraka, maka dia udkhilal jannah, dimasukkan surga. Itu otomatis itu sudah. Wa mal hayatud dunya la mata'ul, dan tidaklah dunia ini hanya seperti tipu daya, senang dan memperdaya saja, tipu daya, tipuan. Karena sifatnya dia akan hilang. Itu sifatnya. Gampangnya, paling gampang contoh itu seperti yang saya pernah dengar dari taklimnya Habib Taufik Asy-Syaqqaf. Beliau mengatakan, ketika kita kecil dulu, kita senang waktu main monopoli. Ya, ketika kita masih kecil dulu, kita senang main monopoli. Kita dapat uang. Kalau ada yang kena ke hotel atau ke rumah kita, kan bayar gitu. Kita senang gitu. Senang, alhamdulillah. Uang saya, padahal uangnya tidak bisa dipakai. Ada temannya masuk penjara, dia senang. Kalau udah dapat kesempatan atau dana apa? Dana umum. Kalau sudah dapat dana umum, senang. Kadang-kadang sudah jauh-jauh kehidupan kembali ke start. Ya, lalu kita tuh senang di situ. Waktu kecil dulu, kita senang main, menang, senang. Orang masuk ke rumah kita atau ke hotel kita, dia bayar kita senang. Ada rasa senang itu. Tapi setelahnya apa? Buyar. Tidak ada. Uangnya tidak bisa dipakai, hotelnya tidak bisa dipakai, rumahnya tidak bisa dipakai. Semuanya bohongan, tapi kita sempat senang itu. Senang. Sekarang aja kalau kita main lagi mungkin masih senang. Nah, nanti dunia itu akan seperti monopoli itu kalau kita sudah sampai akhirat. Sama seperti itu. Cuma waktu kita main monopoli dulu kita lupa bahwa ini bohong. Nanti sudah sampai di akhirat, kita lupa bahwa ini semua bohong. Illa mata'ul ghurur. Kecuali yang diarahkan ke akhirat. Gitu. Misalnya rumahnya buat ngaji, mobilnya buat ngaji, badannya buat ngaji, motornya buat ngaji, bajunya buat ngaji, atau uangnya buat sodako, istrinya dijadikan sebagai tempat cari pahala. Lah orang nikah itu kan tiap detik dapat pahala aja. Tiap detik dapat pahala. Kalau satu itu.
pelan no. Orang nikah itu kan dapat pahala, tiap detiknya itu dapat ya. Begitu. Makanya ada ulama yang meninggal istrinya pagi, sore sudah nikah ya. Ada yang tanya, kok tega? Saya nikah buat cari pahala kok. Saya mau cari sesuatu yang saya nggak ngapa-ngapain dapat. Bukan urusan itu sama suami, hubungan suami istri, bukan. Saya nikah itu karena saya diem aja, dapat pahala saya. Kan karena saya nurut Rasul. Nah, jenengan sekarang di sini nih, ya, yang sudah nikah ini, dia jenengan di sini nih, dapat pahalanya ngaji, dapat pahalanya punya istri. Istri jenengan di rumah, dia lagi diem di rumah, mungkin lagi nonton drama Korea. Dia dapat pahala. Kenapa? Karena punya suami jenengan. Lah yang kasihannya belum punya istri ini. Entah ini apa. Belum nikah? Sudah. Ya, gitu. Kenapa kok nikah? Pagi istrinya meninggal, sore sudah nikah. Saya kepingin punya pahala, diem-diem dapat pahala. Siapa yang tidak mau? Kan tidak melulu tentang pikirannya itu aja. Itu berapa persen dari hidup kita dalam kehidupan suami istri? Itu berapa persen? Lebih banyak belanja, itu lebih banyak. Mengantarkan kerja, garap chicken set. Itu lebih banyak daripada urusan ranjang. Urusan ranjang itu kan hitungannya sangat sebentar sekali. Dapat 24 jam, atau 24 jam. Enggak. Itunya kan hanya sebentar. Yang panjang dalam satu hari bukan itu. Ngobrol sama dia, menjaga anak, kerja untuk nafkah istri, atau perempuan sebaliknya jaga anak untuk suami. Ya itu kerja itu yang berpahala. Nah, kalau orang menggunakan dunianya untuk akhirat, tidak akan sia-sia akhirat dunianya. Dia di sini nggak sia-sia. Katakanlah dulu waktu main monopoli itu ternyata hotelnya jadi hotel bener itu. Dan uangnya itu jadi uang bener. Nah, tapi kalau cuman hidup cari dunia, di akhirat akan nyesel seperti orang lihat monopoli yang tidak bisa diapa-apakan. Nah, kalau sudah di akhirat, ya bayangannya itu ya. Kalau nanti sudah di akhirat, apa yang bisa dibawa dari dunia ini untuk dimanfaatkan? Kan tidak ada. Sama seperti monopoli, kata Habib Taufik tadi. Sama seperti monopoli. Monopoli itu tidak bisa dimanfaatkan. Jangan bawa ke Basmala misalnya, atau ke Al Yasini. Saya tidak mau nyontoh yang bukan punyanya orang Islam. Zawiyah Mart, cowili nih kono. Ya, bawa ke Basmala atau ke Al Yasini, Mart. Terus jenengan bawa uang monopoli, bisa beli? Tidak bisa. Lupa ini 100.000, tidak bisa. Walaupun buat beli yang harganya 100 rupiah loh, tidak bisa. Orang tidak mau. Loh kan sama kertas. Ini kertas, ini tidak ada. Itu tidak ada stempelnya. Jadi nanti di akhirat kita akan melihat dunia ini seperti kita lihat anak kecil main monopoli. Oh, boy iki goro kabeh. Lah waliullah itu bisa melihat itu. Nah, para wali itu bisa melihat dunia ini monopoli. Makanya mereka tidak mau buang-buang waktu di sini kecuali untuk akhirat. Tapi bukan berarti kita ayam bambong, bukan. Monggo perbaiki rumah anaknya supaya lebih senang. Monggo kalau memperbaiki mobilnya supaya lebih syukur. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan begitu. Ya kan? Habib Umar itu walaupun mobilnya diberi orang ya, mobilnya berapa tidak tahu saya, bisnya berapa. Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki mobilnya istimewa sekali. Sangat istimewa sekali. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak masalah. Boleh gitu. Tapi supaya untuk dipakai akhirat. Itu ceritanya, nggih. Wah, ibu saiki wis numpak untoy. Pengajian nang naik kuda aja saya. Enggak mungkin. Ya enggak apa-apa, tapi untuk akhirat kan boleh jenengan beli mahal tapi untuk akhirat. Boleh. Bagus. Pokoknya untuk akhirat temenan, jangan dibuat karaoke keluarga. Ditutupi kerdus plate. Ya, jangan dipakai untuk maksiat. Dipakai untuk akhirat boleh, karena nanti kita akan mati dan semua itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu saja. Menipu, tertipu. Namun belum ketipu, kita tipu dunia ini. Kita pakai untuk akhirat, insyaallah selamatnya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Nafsu, jiwa kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ini tidak tahu besok terjadi apa. Orang yang mohon maaf ya, yang mau kena
Tsunami di Aceh itu tidak tahu kalau besok mau ada tsunami, tidak tahu. Dalam satu hari dan wafat 200.000 orang, dan tidak ada yang tahu sehari sebelumnya. Di Palu juga begitu. Orang-orang di Hiroshima Nagasaki itu tidak tahu kalau akan ada atom saat itu. Wa man tadri nafsun bi madza taksibu ghadan. Orang tidak tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu mau meninggal di mana. Tidak tahu dia. Satu ketika malaikat Israel itu ketemu dengan Nabi Sulaiman. Lihat terus malaikat Israel itu dilihat. Nabi Sulaiman kan bisa lihat. Terus malaikat Israel itu ada di pojok, lihat satu orang. Setelah selesai malaikat Israel ditanya, kenapa kamu kok terus lihat orang itu? Saya heran, saya nyabut orang ini nanti di India, tapi dia masih di sini sekarang. Subhanallah, ternyata ada keperluan dia berangkat ke India, dicabut India besok. Nah, begitu. Jadi malaikat Israel lihat, saya cabut di India, dia masih segini sekarang. Dia masih di India itu kan dari zaman Nabi Adam kan sudah turunnya di India kan sudah ada, bukan itu. Jadi malaikat Israel bilang, saya nyabut dia di India, tapi dia masih sini sekarang. Besoknya ada acara, dia, ya kita harus berangkat ke sana, nggak tahu urusan apa, berangkat, dicabut di sana, dinteni di kono. Iya, dan manusia tidak tahu mau meninggal di mana, tapi boleh jangan berdoa, ya Allah berikan saya meninggal husnul khotimah di kota saya, tidak ada masalah. Atau seperti di doanya tiba ya, doanya tiba, doanya kalau tidak salah doanya ini apa namanya? Dalail ini juga ada kalau tidak salah, ya kan? Minta supaya meninggal di Mekah atau Madinah. Ada doa yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi panjang umur dan kalau wafat semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal